Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahabat Petri dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor urut 34 akan membuat video ujian praktik prakarya dan kewirausahaan dengan membuat produk makanan fungsional berupa yogurt. Yogurt ini saya pilih sebagai produk makanan fungsional dalam ujian praktik ini karena makanan ini berkhasiat, atau minuman ini berkhasiat bagi tubuh, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang penting bagi kita untuk menjaga iman, aman, dan imun. Itu penting untuk kita jaga lebih saat pandemi ini. Kita memang sangat perlu menjaga ketiga itu, baik saat pandemi maupun tidak saat pandemi. Nah, untuk pembuatan yogurt ini ada alat dan bahannya. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan tentang yogurt yang saya buat ini, produknya. Jadi ini produk yogurt yang saya buat ini mempunyai desainnya seperti ini. Konsepnya, nah ini ada tutup cupnya, jadi bentuknya seperti cup. Bisa kita lihat kayak begini. Ini salah satu bagian bahannya ya. Nah ini tutup cupnya. Ini kita taruh di sini untuk produk saya. Kemudian ini bagian mereknya, ini Yoguritza, Yoguritza. Kemudian di sini ada informasi nilai gizi, komposisi dan sebagainya. Dan di bawahnya terdapat di sini ada barcode, nama merek, layanan konsumen atau customer care, dan tentunya logo halal karena kita juga memasarkan produk ini di negara mayoritas muslim, sehingga sangat penting untuk memastikan kehalalan produk yang kami buat. Oke, kita langsung masuk ke alat dan bahannya. Nah, dari alat dan bahannya, alatnya itu ada panci, baskom, stoples, susu full cream, dan starter. Nah, pemasaran produk Yoguritza ini yang berupa makanan fungsional yogurt atau minuman ya bentuknya ya, itu kita atau kami fokuskan penjualan secara daring, mengingat orang kalau pandemi ini kan ya dia tidak sering keluar, mereka cenderung dari rumah, sehingga kami menyediakan jasa delivery atau layanan antar, gitu, pesan antar ya. Kita jadi mengutamakan memfokuskan di online. Kalau secara offline atau luring itu kami juga menyediakan ya. Dan pemasaran kami sebagaimana telah tadi ditunjukkan, itu produknya kami desain semenarik mungkin sehingga diharapkan dapat menggait para atau menarik minat generasi sekarang ini dengan desain yang menarik. Tentunya juga ini bersahabat bagi berbagai generasi. Kita ke tahap pengolahan. Saya akan mengolah produk yogurt ini. Sebelum mengolah, saya perlu memperhatikan aspek higienis dengan mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun tentunya ya. Ini penting sebagai protokol kesehatan ya saat mengolah makanan, supaya kita tidak membawa kontaminasi virus ke permukaan yang kita sentuh. Oke, sekarang sudah mencuci tangannya. Sekarang kita akan mencoba. Kemudian inilah cara membuat yogurt. Yogurtnya. Yang pertama, kita memasukkan susu atau menuangkan susu ke dalam panci. Nah, kita buka. Ini susunya, syaratnya susu yang full cream ya. Susu yang
full cream terus semuanya. Kita tuangkan segini kira-kira. Oke, sekarang kita akan memanaskannya. Nah, ingat syaratnya, pemanasan ini jangan sampai mendidih susunya, jangan sampai ada gosong-gosongnya begitu. Nah, ini ada proses pasteurisasi dalam pembuatan yogurt. Sekarang kita panaskannya dengan api kecil saja. Api kecil ya, api kecil. Hati-hati saat menyalakan kompor. Lanjut. Ya, ini kita untuk mengetahui apakah susunya sudah hangat, ya, sudah pas gitu untuk kita lanjutkan ke proses tahap berikutnya. Untuk kita mengambil beberapa berapa bagian saja ya, dengan sendok misalkan. Kita gunakan jari kita ya. Oh, belum hangat. Jadi sampai terasa hangat begitu. Syaratnya jangan sampai mendidih. Mungkin kita agak membesar apinya. Go. Nah, ini susunya itu kita aduk perlahan-lahan. Dan tapi jangan kelamaan gitu, jangan sampai dia mendidih. Kemudian kita cek nih, apakah sudah bisa kita lanjutkan. Kita apakah sudah hangat, cukup hangat? Kita cek. Oh, sudah cukup hangat. Berarti kita matikan apinya. Go. Setelah susu ini cukup panas, ya hangat ya pancinya, ini kita pindahkan ke dalam baskom. Kita taruh di bawah. Awas dia ada kucing yang sakit. Oke. Nah, ini pancinya kita taruh ke baskom yang berisi air, ya itu kelihatan airnya. Kita taruh. Nah, kemudian kita aduk-aduk hingga suhunya itu menurun, jadi lebih dingin, sebesar kurang lebih 43 derajat Celcius. Kita aduk. Oh, 3. Ya, ini setelah kita aduk-aduk dan setelah suhunya itu turun sampai 43 derajat Celcius, kita sekitar gitu ya, 43 derajat Celcius. Kemudian kita akan memasukkan yogurt starter. Yogurtnya ini yang creamy ya, yang sebagai yogurt starter yang berisi bakteri hidup. Bakterinya itu sebagaimana yang kita ketahui, bakterinya itu ada Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii sub-sp bulgaricus. Ya, itu Lactobacillus bulgaricus itu telah kami anak kelas 12 atau kita pelajari di pelajaran biologi ya, yang terkenal dalam proses dalam bab bioteknologi. Ya, kita masukkan ini beberapa sendok saja. Ini mengandung kultur bakteri hidup ya. Kita masukkan beberapa sendok. Nah, ini kemudian kita aduk rata yogurt dengan susunya ya, susu dengan yogurtnya kita aduk rata. 2, 3. Nah, ini kita aduk sampai merata ya, secara menyeluruh. Kita aduk-aduk. Sampai merata ya. Nah, setelah kita aduk, oh iya, ini contoh produknya ini kita produk yang ada yang ditambahkan varian rasa, ada yang rasanya plain. Seperti ini rasanya, artinya tidak ditambahkan varian rasa yang lain. Rasanya seperti ini, creamy yogurt
series ya, jadi tidak ada rasa coklat dan sebagainya. Nah ini kita masukkan ke dalam stopless ya. Sudah aduk secara merata, kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita pindahkan. Nah, kemudian ini kita tutup secara rapat ya. Kita tutup dengan rapat. Maaf. Tolong. Ya, terima kasih. Nah, ini setelah kita tutup dengan rapat, ini tujuannya sebagai proses inkubasi bakteri ya. Proses inkubasi bakteri. Nah, ini kita sesuaikan kondisinya, kondisi yang terjadi pada saat stopless ini ditutup. Itu suhunya itu suhu sekitar 38 derajat Celcius. Nah, ini untuk proses inkubasi. Proses inkubasi ini untuk proses pengembangbiakan bakteri ya di dalam stopless ini. Semakin lama proses inkubasi ini berlangsung, maka dia akan semakin asam dan juga semakin kental. 2, 3. Oke, ini setelah kita tutup stoplessnya, kita benar-benar pastikan rapat ya, karena ini prosesnya anaerob, jadi tidak memerlukan oksigen proses inkubasi bakterinya. Proses inkubasi ini umumnya bisa 7 jam, selama 7 jam. Bisa juga lebih. Kalau semakin lama itu ditutup, didiamkan proses inkubasinya itu, maka akan semakin asam dan produknya, yogurtnya akan semakin kental. Go. Nah, setelah 7 jam atau lebih, itu yogurt yang sudah mengental kita dinginkan di kulkas. Kita dinginkan di kulkas selama 1 atau 2 jam itu untuk mengawetkan ya, sebenarnya untuk mengawetkan. Dia bisa menambah sekitar 1 atau 2 minggu pengawet, lebih awet dari masa kadaluarsanya. Ya, ini tadi yogurtnya ini setelah lewat 7 jam, setelah 7 jam atau lebih, kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan ke lemari es atau kulkas. 3. Nah, sebenarnya ini ada rasa yang murni atau tawar ya, tidak ditambahkan apa-apa, yang plain. Kalau kita mau menambahkan perisa, bisa kita tambahkan misalnya sirup, campuran buah-buahan dan sebagainya, sehingga warnanya pun bisa berubah. Untuk contoh ini, dan juga ada dipersiapkan contoh lain untuk proses bagian testimoni nanti. Nah, ini tadi setelah misalkan didiamkan selama 7 jam atau lebih, kita dinginkan di kulkas untuk pengawetan sebagaimana yang telah tadi saya sebutkan. Kita tutup. 2, 3. Ya, inilah contoh produk yogurt yang sudah jadi. Jadi produk kami itu datang dalam dua jenis ya, 2 varian gitu. Ada yang rasanya plain putih saja, bagaimana bisa dilihat. Ada juga yang telah ditambahkan varian rasa. Dalam hal ini kita tambahkan berbagai jenis buah. Nah, selain berbagai jenis varian buah, bisa juga sirup, mungkin coklat dan sebagainya, itu bisa dikembangkan lagi dalam pembuatan produk Yoguriza ini. Nah, tentunya untuk mengetahui bagaimana kesan pesan konsumen terhadap produk kami, produk saya, Yoguriza, produk kami ya, itu dengan kita memberikan sebuah sampel rasa ya, testimoni. Nah, kita juga bisa menambahkan ugas ya, kita bisa menambahkan topping ke atasnya ya, ke atas yogurtnya seperti ini. Dan hal ini toppingnya serpian kue ya. Ini sebenarnya datang dari
yogurt starter ya, yang tadi yogurt putih yang di awal sebagai bahannya. Kita tambahkan dua-duanya ya. Nah, jadi ini setelah didinginkan, setelah jadi, ini contoh produk yang sudah jadi. Ya. Oke. Jadi nanti gantian. Ya, saya akan memberikan sampel ini untuk testimoni kepada ya sebagai misalkan konsumen ya. Jadi kita tes dulu produknya. Ya, saya akan memberikannya. Ayo, silakan dinikmati. Rasanya sangat asam dengan seperti ada bubuk coklatnya, yang coklat ini bisa saya rasakan dengan kriuknya ini, dan rasanya seperti yogurt biasa tapi asam juga. Oh, oke. Terima kasih atas penilaiannya. Sekarang coba monggo ya, silakan coba yang varian rasa ya. Ini varian rasa berbagai jenis buah telah kita tambahkan tadi, sama kayak yang plain telah tambahkan serpian kue ya. Yuk, monggo. Bismillah. Sama seperti asam dengan rasa buah-buahan yang dikasih taruh di sini, dan juga pastinya ada bubuk coklat yang tadi itu, dan juga terasa rasa buah-buahnya yang ditaruh di yogurt ini. Ya, mantap sekali. Seru nih jadinya ya. Terima kasih teman telah memberikan testimoni produk Yoguritza ini. Semoga semoga produk ini bisa laris manis di pasaran ya. Terlebih di tengah pandemi ini, orang-orang tuh mencari makanan-makanan fungsional yang berkhasiat bagi tubuh. Dan ini diharapkan dapat meningkatkan imunitas ya. Sehingga insya Allah aman dari berbagai jenis penyakit, termasuk penyakit COVID-19. Nah, inilah tadi telah dilakukan testimoni oleh teman saya yang rumahnya dekat dari saya, jadi tidak terlalu jauh. Saya pun tentunya mempertimbangkan ya, nggak begitu jauh lah kalau mengerjakan ujian praktik ini. Jadi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian di video ujian praktik prakarya dan kewirausahaan ini. Saya Sabataya Petri sebagai praktikan. Mohon maaf apabila terdapat berbagai macam kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya akhiri. Semoga kita semua tetap aman, sehat, dan produktif. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.